Bapak Ibu, selamat pagi. Shalom. Shalom. Merdeka. Merdeka. Luar biasa. Haleluya. Bapak Pendeta Riki ya. Mohon maaf ya Pak, tadi jadi ikut latihan. Baik Bapak Ibu, hari ini kita sama-sama seluruh bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan 17 Agustus ya. Tadi pagi di rumah saya di depan itu di lapangan udah ramai anak-anak kecil. Ya, sepeda-sepeda dihias dan lomba-lomba dan sebagainya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, hari ini juga adalah hari kita beribadah. Jadi sama dengan bangsa Indonesia, Tuhan sudah memberikan kemerdekaan 2000 tahun yang lalu. Jadi kalau lihat naskah proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang menyangkut pemindahan kekuasaan dan apa itu? Dan lain-lain. Dilakukan dengan cara sesama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta 17.08 tahun 45 ya. Masih ingat nih ya. Anak-anak muda masih sekarang masih ada nggak di sekolah nih pelajaran seperti ini? Masih ada ya, mudah-mudahan nasionalisme. Karena sekarang banyak orang mengibarkan bendera One Piece. Bukan merah putih lagi. One Piece yang dikibarkan ya. Jadi kita harus bangga dengan bangsa ini. Dan kita juga harus bangga dengan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan 2000 tahun yang lalu. Pada saat Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, Dia nyatakan sudah selesai. Tapi bukan berarti selesai. Jadi itu sudah selesai, artinya kita sudah boleh berkarya. Karena Tuhan sudah menyelesaikan apa yang tidak bisa kita selesaikan, yaitu karya penebusan. Tetapi karya keselamatan harus dilanjutkan. Kita harus memenangkan jiwa-jiwa, menuai bangsa-bangsa. Amin saudara. Haleluya. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, pagi hari ini kami datang kepada Engkau. Tuhan, kami bersyukur untuk kemerdekaan yang Kau anugerahkan untuk bangsa Indonesia. 80 tahun yang lalu Tuhan, Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Tapi kami juga hari ini Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami bangga bahwa kami sudah ditebus, kami sudah dikuduskan, kami sudah diselamatkan 2000 tahun yang lalu oleh darah Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau membebaskan jiwa kami, membebaskan roh kami pagi hari ini Tuhan. Kami memuji, bersorak, bermazmur bagi nama-Mu Tuhan. Bapa, kami ibadah pagi hari ini, kami percaya ada kuasa dari Roh Kudus, ada urapan, ada hadirat-Mu Tuhan dinyatakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Indonesia, tanah air beta. Indonesia, tanah air beta, pusaka jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Tanah air beta, pusaka abadi
sampai akhir menutup mata. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Kami sebagai bangsa Indonesia Tuhan, kami berdiri di hadapan hadirat-Mu, mengangkat bangsa kami. Tuhan, selamatkan Indonesia, selamatkan bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Biar nama-Mu ditinggikan. Haleluya. Nama-Mu dimuliakan Tuhan. Setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut, Yesuslah Tuhan, bagi kemuliaan Bapa. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, kami mau bersyukur. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh, kami bebaskan roh kami untuk menyembah Engkau Tuhan yang benar. Hanya Engkaulah Tuhan yang kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Segala puji dan hormat, segala syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Oh, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, mari Roh Kudus, Engkau mengurapi kami. Oh, Engkau membebaskan kami. Haleluya. Dimuliakanlah Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Kami umat-Mu datang kepada Engkau Tuhan. Yesus, Yesus, kami datang kepadamu. Oh, kami naikkan. Oh, haleluya. Ya Bapa Bapa. Ya tinggikan dirimu melebihi langit. Oh Tuhan,
jiwaku merindukanmu, ya Tuhan yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Tuhan yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Tuhan yang hidup. Jiwaku haus padamu, ya Tuhan yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, semua pengharapanku menolongku dan asyaku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu. Katakan sumber pengharapanku, menolongku dan asyaku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, ku kepadamu,
Engkau sudah memberikan segalanya bagi kami Tuhan. Kami mau nyatakan kami sudah dibebaskan, kami sudah merdeka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Merdeka. Haleluya. Saudara sudah dimerdekakan? Ada yang belum tahu kalau sudah merdeka. Merdeka dari apa saudara? Dosa. Dosa itu cakupannya luas saudara. Banyak sekali. Tapi Tuhan cuma punya satu kata. Sudah selesai. Jadi apapun itu Tuhan bilang sudah selesai. Haleluya. Saya mau nyanyi serukan namanya boleh? Walaupun gak ada di daftar ya. Amin. Come on. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Nama di atas segala nama. Oh serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Musuh bergetar saudara. Kita menyerukan nama Yesus. Amin saudara. Ada kuasa. Amin. Kota benteng perlindunganku, Tuhan yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu perlindunganku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk
termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam Yesusku. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Tuhan yang perkasa, ya Bapa yang kekal, membantu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. nama Tuhan, nama yang berkuasa. Amin, saudara. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Oh Yesus, Yesus. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus. Hey. Haleluya. Silakan duduk, saudara. Haleluya. Satu nama, yaitu nama Yesus yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin, saudara. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya.
tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada Caranya mulia dan berkuasa. Kau sungguh indah tiada caranya. sungguh Menakjubkan. sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Ku kagum akan Engkau. Akan Engkau. Kau Tuhan yang layak dipuji. Kagum akan Engkau. Kagum layak dipuji. Ku kagum Saya undang untuk bangkit berdiri. Ku akan Engkau, Kau Tuhan yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Tuhan yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Kagum akan kasih karunia-Mu. Kagum akan kebesaran-Mu. Kagum akan kesetiaan-Mu. Kagum akan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar dalam hidup kami.
kagum Tuhan untuk karya-Mu yang dahsyat, yang telah membebaskan kami dari kutuk dosa, kuasa kegelapan. Sungguh Tuhan, tidak ada Tuhan seperti Engkau. Sungguh Tuhan, tidak ada nama di atas muka bumi yang dapat disebut namanya lebih melebihi Engkau. Engkau adalah nama di atas segala nama. Engkau Tuhan di atas Tuhan, di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau yang berkuasa bukan hanya di bumi, tetapi juga berkuasa di surga. Itulah Tuhan kami, Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Haleluya. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Terimalah setiap pujian dan penyembahan kami ya Tuhan, boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan serta menyenangkan hati-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami membuka hati kami untuk Kau taburi dengan benih firman-Mu. Karena itu Tuhan, jamah hati kami, supaya hati kami bagikan tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu itu boleh bertumbuh, berakar dan berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami. Urapi telinga kami yang mendengar ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu yang Tuhan sudah tetapkan, tentukan hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, menyampaikan isi hati-Mu. Jadikan hamba-Mu penyambung lidah-Mu. Kami percaya Engkau sudah, sedang dan terus mengurapi hamba-Mu ini. Curahkan atas-Mu roh hikmat dan pewahyuan dari tempat yang maha tinggi, supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut bibirnya bukan berasal dari hikmat manusia, tapi berasal dari hikmat Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya mengikat orang kuat atas setiap pribadi kami, atas gedung gereja ini, atas Duri Pulau Gambir, Jakarta Pusat, Jakarta Raya, Pulau Jawa, bahkan seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Orang-orang kuatnya kami nyatakan tetap terikat Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh pencuri firman Tuhan di udara, kendali pikiran yang coba mengalihkan kami dari perhatian dari firman-Mu kepada perkara yang sia-sia, kami juga ikat dan patahkan serta tundukkan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom. Merdeka. Kurang semangat. Merdeka. Ya, haleluya. Kita bukan hanya merdeka secara fisik, tetapi juga kita sudah merdeka secara rohani. Amin. Puji Tuhan, hari ini hari yang sangat spesial bagi bangsa Indonesia, bagi kita semua. Karena hari ini kita Indonesia boleh memperingati hari kemerdekaan yang ke-80 ya, luar biasa, ke-80. Jadi puji Tuhan, karena ada pahlawan maka Indonesia bisa merdeka. Juga demikian kita merdeka bukan karena kekuatan kita, tapi ada yang sudah menjadi pahlawan bagi kita, yaitu Yesus Kristus, sehingga kita merdeka. Haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi hari ini kita kedatangan ya hamba Tuhan, kita dikunjungi oleh Bapak Pendeta Ricky Magawe ya. Beliau ini dari PGPI DKI Jakarta ya. Nah, kita ini Gereja Bethel Indonesia adalah salah satu sinode kita, anggota dari PGPI, Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia, di seluruh Indonesia ya. Jadi kita, nah ini GB ini unik ya. GB ini ada di PGI juga, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, juga ada di PGLII, ada juga di PGPI ya.
PGLI dan PGP ini Bapak rohani kita Opa Senduk ikut membidani ya. Jadi sehingga adalah Aras Nasional PGLI dan PGPI ya. Nah, hari ini kita bersyukur sebagai anggota dari PGPI kita dikunjungi oleh salah satu pengurus ya, didampingi oleh siapa Pak? Pak Hendra ya, mengunjungi kita untuk menunjukkan bahwa memang kita ada ya. Ya ini nanti wah anggota PGPI taunya cuma nama doang gitu ya kan. Jadi beliau melihat oh nyata, oh benar tuh gerejanya ada, jemaatnya juga ada, walaupun belum nggak semua datang tapi ada gitu ya. Nah ini namanya faktual gitu ya, jadi faktual. Nah jadi yang melayani kita tadinya beliau cuma mau kunjungan aja, lihat aja gitu, bener nggak ada ibadah gitu kan. Ya masa hamba Tuhan suruh kunjungan aja ya kan. Ya kita minta sekalian Pak, silakan sekaligus melayani kami, memberkati kami melalui pemberitaan firman Tuhan ya. Nah nanti setelah doa berkat, sebelum kita mengucap syukur atas kemerdekaan Indonesia dengan Ramah Tamah, kita foto bersama ya Pak ya. Jadi foto bersama nanti dibawa bahwa ini loh GB Cibunar, ini loh gereja GB Cibunar, gedungnya ada, jemaatnya ada gitu ya. Jadi nanti saya udah kunjungan benar, mana buktinya? Nah, ditanyain beliau juga, ditanya nanti beliau, wah Bapak kunjungan kemana? Ke GB Cibunar. Loh mana ada fotonya? Nggak ada. Ya. Nah selanjutnya mungkin nanti untuk perkenalan lebih dalam, lebih luas, lebih panjang lebar, nanti biar Bapak Pendeta Riki saja yang akan memperkenalkan beliau dirinya ya. Jadi kita nanti sama-sama Bapak Ibu, kalau saya sih udah tahu, jadi Bapak Ibu biar nanti beliau yang memperkenalkan diri lebih lanjut lagi. Baik, kepada Bapak Pendeta Riki saya persilahkan Pak untuk melayani. Selamat melayani Pak. Ya, melayani Pak. Puji Tuhan, mulai pertama saya ucapkan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Merdeka. Biarlah saat pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan ya atas kesempatan. Saya pun pribadi mengucap syukur kepada Tuhan kesempatan yang Tuhan berikan bagi saya untuk melayani tempat ini, dan juga terima kasih kepada Bapak Gembala tempat ini juga memberikan kesempatan ya untuk bisa melayani tempat ini ya. Dan satu hal memang sebelum saya akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mau perkenalkan diri saya Pendeta Riki Megawe. Saya kalau sinode saya dari Gereja Pantekosta Tabernakel. Ya, saya melayani 2 pengembalaan, ya, satu di daerah GPT Tanjung Priuk dan satu lagi GPT Volker. Ya, Volker itu juga masih daerah Priuk, ya, dan saya lahir dan besar di Priuk. Mungkin Tuhan panggil saya juga di Priuk, mungkin ya. Artinya memang saya, walaupun papa saya pendeta, saya melanjutkan pelayanan papa saya, ya. Dari tahun 72 pelayanan papa saya belum lahir, papa saya sudah melayani dan akhirnya lanjut 2008 papa saya dipanggil Tuhan dan saya melanjutkan pekerjaan Tuhan ini. Walaupun secara manusia saya tidak punya cita-cita mau jadi pendeta Pak, saya nggak ada cita-cita karena saya tahu bagaimana susahnya, bagaimana merintis pelayanan itu. Ya dulu kalau kita makan, ya saya masih ingat kalau SD saya 5 bersaudara, telur 1 dibagi 5, ya SD. SMP naiklah, udah mulai telur 2 dibagi ini, jadi agak banyak kan. SMA udah mulai 1-1, ya artinya pelayanan itu walaupun memang kadangkala penuh dengan masalah pergumulan, tapi ya
Tuhan memelihara. Karena kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, pasti Tuhan buka jalan dan Tuhan memberikan jawaban dari setiap apa yang menjadi pergumulan kita. Dan berlanjut terus, saya 5 bersaudara, ya, saya nomor 2, nomor 3 saya kembar Pak. Jadi nanti kalau ketemu adik saya, mohon maaf kalau dia tidak negor Bapak ya, mohon maaf. Ya, karena saya kembar. Ya, dan iya, jadi 5 bersaudara, perempuannya cuma 1. Ya, dan nomor 5 ada lagi. Ya, dan puji Tuhan, papa saya tidak pernah mengharuskan anak-anaknya jadi pendeta. Ya, jadi artinya habis SMA nanti harus kuliah atau sekolah Alkitab. Enggak pernah. Yang ditanya, kamu mau kuliah apa? Kamu mau sekolah apa? Jadi artinya memang, mohon maaf, kami tidak ada yang sekolah teologi ya, kami kursus doang. Ya, dan yang lebih banyak belajar, saya belajar dari hidup dari papa saya. Ya, selama saya jadi anaknya sampai saya harus jadi koster. Ya, biar bagaimanapun saya anak gembala jadi koster, saya bagian bersihin gereja. Ya, saya jalani semuanya itu. Ya, dan itulah pembelajaran yang saya terima. Ya, dan terus pada saat Tuhan panggil papa saya punya perjanjian dengan saudara-saudara saya. Jadi kalau papa meninggal panggil Tuhan, yang siap ganti menurut urutan. Ya, saya nomor 2 nih. Saya bilang aman, masih ada kakak di atas. Jadi nggak bakal inilah. Ya, tapi pada saat 2006 Tuhan panggil kakak saya. Jadi otomatis saya nomor 2. Wah, Tuhan tolong. Padahal saya kan nggak punya cita-cita mau jadi pendeta. Ya kan, semua sekolah ini juga. Ya, artinya kakak saya selesai komputer dia. Ya, terus saya D3 perhotelan. Ya, saya pernah bekerja tukang masak lah, bukan koki lah, tukang masak lah. Ya, terus adik saya juga akuntansi, terus adik cewek saya kedokteran. Ya, yang bungsu juga teknik komputer. Jadi artinya semua selesai. Ya, tapi pada saat untuk menggantikan, nah itu kami sudah ada perjanjian urutan. Maka pada saat meninggal, karena yang satu sudah nggak ada, ya saya mau dibilang terpaksa ya terpaksa. Ya. Saya harus mengambil keputusan walaupun istri saya menolak. Ini jadi beban saya, jadi ini. Saya bilang ya sudah, nggak apa-apa. Karena dia tetap bekerja. Dia bilang ya sudah nggak apa-apa. Ya, saya hanya berdoa ya, dan pada saat ini 6 bulan kemudian dia menyatakan diri. Dia mau berhenti kerja, dia mau full time katanya untuk bantu pelayanan saya. Ya, puji Tuhan, saya tidak memaksa. Ya, artinya sudah biar aja dulu, dia mau ikut bagaimana ya ikutin aja. Ya, tapi pada akhirnya sampai saat ini ya puji Tuhan saya sudah menjadi gembala sidang 17 tahun ya, nggak di luar pikiran saya. Ya, yang walaupun orang-orang yang bantu papa ada yang kurang senang dengan saya. Ya, suatu saat saya dibeliin papa, saya udah menikah, saya udah punya keluarga, saya bisa beli sendiri istilahnya. Papa saya beliin saya sepatu. Ini orang-orang yang bantu papa saya, dia negur saya, kamu kan udah punya rumah tangga, kamu kan punya gaji, punya ini, kenapa mesti orang dulu? Saya bilang itu papa saya mau kasih ke saya, mau suka-suka papa saya, mau tuh duit mau buang ke jalan, memang bukan urusan saya. Kadang-kadang diperhadapkan dengan orang-orang yang membantu, itu juga pendeta, ya. Sampai akhirnya juga ada perkataan bahwa nanti yang orang Manado, mohon maaf, ini ada yang orang Manado kah? Ya, orang Manado akan pindah ke dia. Saya bilang nggak apa-apa, jiwa itu Tuhan punya. Ya, ini tempat, ini pelayanan Tuhan punya. Jadi artinya saya nggak pernah berpikir yang terlalu, aduh bagaimana, enggak. Saya bilang kita jalani aja. Saya bilang istri saya jalani aja, biar aja lah. Namanya pelayanan pasti ada tantangan, nggak mungkin nggak ada tantangan. Ya, sampai pada akhirnya ya semua berjalan. Ya, dan puji Tuhan sampai saat ini Tuhan percayakan ya memang hampir sama Pak kita. Gedung gerejanya kayak gini juga. Ya, jiwa kalau Natal 100 lebih Pak. Kalau Natal tuh hari-hari penting acara makan, nah itu di saya ya Pak, di tempat saya, di sini nggak ada, sini mah luar biasa lah. Ya, di tempat saya mah kalau ada acara makan pasti penuh. Apalagi nih ntar nih, saya mau izin Pak nanti kalau ini saya ada acara juga habis ini. Ya, pasti kalau makan penuh nih, dikit lagi Pak. Jadi itu ya keadaan saya, dan kalau saya di PGP ini saya sebagai bendahara ya. Bendahara tapi jarang pegang duit Pak. Jadi cuma status saya bendahara ya, saya melayani di PGPI dari tahun 2008 lah, semenjak saya jadi gembala saya diminta untuk membantu ya oleh ketua untuk terlibat di PGPI sampai saat ini ya, puji Tuhan
Ya, walaupun memang saya harus tugas saat ini, ya saya harus verifikasi faktual gereja-gereja anggota PGPI, ya karena tadi Pak Pengembala bilang ya memang ada yang aneh-aneh, ya memang saya selalu katakan ini gereja siluman, ya karena ada tertulis gereja ada, SKTL ada, nama gembalanya ada, tapi pas dicek nggak ada, ibadahnya nggak ada. Ya, jadi artinya kita mau jujur aja gitu. Artinya memang kalau ada pelayanan ada, udah. Kalau nggak ada ya bilang aja nggak ada. Kan kita ini pekerjaan Tuhan. Jadi kita jaga nama baik kita di pemerintah. Karena setiap kali verifikasi faktual ini kami akan laporkan ke Dikmental keberadaan gereja ini. Dan saya boleh nyatakan ya puji Tuhan ini ada, jelas dan nyata. Udah gitu aja, bukan siluman jadinya. Ya, jadi artinya saya harus nyatakan dan saya laporkan bahwa memang ada. Ya, jadi sekali lagi menjaga nama baik kekristenan di Indonesia. Ya, karena ini udah terjadi ini gereja siluman itu ada. Ya, ada semuanya. Nama itunya ada, SKTL lengkap loh, surat itu lengkap. Ya, persoalannya tidak ada ibadah. Ada yang sebulan sekali. Ada yang dalam satu gereja 4 SKTL, 4 gembala. Tapi ibadahnya sebulan sekali. Jadi mereka bersamaan 4 gereja itu, saya bilang itu kan bukan ini lagi lah, udah lain lagi. Tapi ya itu keadaannya. Ya jadi biarlah ya kita mau tetap semangat melayani, tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Ya saya tidak akan berlama-lama. Ya tadi saya sudah perkenalkan dan satu lagi ya istri saya sudah 1 ya, jadi nggak tambah lagi ya, sudah 1, anak 2 perempuan ya. Jadi itu aja. Jadi saya yang paling ganteng di antara keluarga saya ya. Karena satu-satunya laki. Ya. Puji Tuhan, ya saya akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Saya diberikan tema untuk tema firman Tuhan, kebebasan yang bertanggung jawab. Ya, artinya tadi sudah banyak dibicarakan, Song Linda sudah katakan bahwa kita sudah dimerdekakan, kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa, dari kuasa kegelapan, dari kuasa si jahat, ya, dari hukum Taurat, ya. Karena kalau kita bicara hukum Taurat, kita tidak akan pernah mampu melakukan hukum Taurat. Kenapa demikian? Ya, kan ada ayat firman Tuhan katakan, ya, mata ganti mata, ya, gigi ganti gigi. Dan kalau kita ketahuan mencuri, kita harus dipenggal tangan kita. Dan kita itu tidak akan mampu menghadapinya. Dan kalau kita menghadapi kuasa kegelapan, firman Tuhan katakan, ya, bahwa dunia dikuasai oleh si jahat. Apapun keberadaan kita, kalau kita tidak kuat di dalam firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus, maka kita akan gampang terpengaruh akan keadaan dunia sekarang ini. Ya, kita melihat dunia ini bukan semakin membaik, dunia ini semakin jahat, semakin tidak menentu. Ya, tinggal tunggu aja perang antar negara. Ya, kita akan lihat bagaimana ke depan. Nah, apa yang harus kita lakukan menghadapi persoalan itu? Hanya kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, kita baca dulu di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 16, saya akan bacakan buat kita semua. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Tuhan. Ya, jadi kita mau belajar dalam kehidupan kita ini, ya, untuk bagaimana menghargai apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kebebasan itu, yaitu bagaimana kita ditebus dengan darah yang mahal. Kebebasan itu, yaitu kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ya, jadi pengorbanan Kristus di kayu salib jangan kita sia-siakan. Ya, setiap awal bulan ya, minggu pertama masih ada perjamuan kudus ya Pak. Nah itu bukti menghargai, mengingat korban Kristus di kayu salib. Ya, dan itulah yang menjadikan kita dibebaskan. Ya, pada saat dia mati di kayu salib, tirai bait Allah terbelah 2. Disitulah hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat. Tidak hanya antara Tuhan dan umatnya, tapi antara Bapa dan anaknya. Ya, jadi semakin dekat. Ya, kalau anak dengan Bapa kan pasti anaknya kolokan. Ya, pasti dia maunya dia. Ya, semakin dekat. Maka untuk itulah kita mau belajar menghargai kebebasan yang Tuhan sudah berikan. Maka biarlah kebebasan itu kita mau tanggung jawabkan. Ya,
kita harus bertanggung jawab atas kebebasan yang Tuhan sudah berikan. Ya, sekali lagi, kita bukan bangsa pilihan Tuhan, ya. Kita bukan orang-orang seperti bangsa Israel. Ya, kita adalah orang-orang yang pasti binasa. Tapi oleh karena kasih-Nya Tuhan, oleh karena anugerahnya Tuhan, maka kita diberi kesempatan, ya. Dan biarlah kesempatan yang Tuhan berikan selagi kita bernafas, selagi kita masih hidup, selagi kita masih kuat, pergunakanlah. Bagaimana bentuknya? Ya, dengan cara kita beribadah kepada Tuhan. Ya, kita nggak pernah tahu kehidupan manusia. Kita nggak pernah tahu bagaimana ke depan kita ini. Ya, mungkin saya bisa katakan kita nggak tahu nanti jam 12 siang ini di antara kita siapa yang dipanggil Tuhan, kita nggak pernah tahu. Maka untuk itulah, ya, kalau supaya hidup kita bertanggung jawab atas kebebasan yang Tuhan berikan, biarlah kita mau tetap di dalam Tuhan. Ya, tadi baru cerita-cerita dengan Bapak Gembala, ya, jemaatnya jauh-jauh, ya, hampir sama, saya juga hampir jauh tapi lebih jauh Bapak di sinilah lebih jauh, ya. Itu luar biasa, ya. Itu yang namanya bagaimana kehidupan yang digembalakan, ya, yang lahir di tempat ini, besar di tempat ini dan diberkati di tempat ini, ya. Dan itulah yang harus kita lakukan, ya, untuk kita tetap setia di dalam Tuhan, ya. Artinya mohon maaf, ya, jangan kita sebagai anggota GKK, ya, tahu nggak Pak, anggota GKK, gereja keliling-keliling mana aja, ya, kita kesel sini, kita kesana, sana kesel sini lagi, ya, itu di saya ada Pak, di saya ada, ya, jadi udah agak ini ya udah saya bilang ya sudah biar aja lah, mau sampai di mana sih dia ini, ya, capek sendiri dia ntar, ya, jadi itulah, ya, kita mau bertanggung jawab. Nah, bagaimana kita mau belajar hidup kita bertanggung jawab atas kebebasan yang Tuhan berikan. Tadi saya katakan bahwa kita dibebaskan dari hukum dosa, hukum maut, ya, dari kuasa iblis, kuasa si jahat, ya, dan kita dinyatakan bahwa kita telah ditebus dengan darah yang mahal, kita ditebus dengan harga yang lunas, ya, maka muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, ya, maka kita akan melihat bagaimana hidup kita sebagai orang yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Yang pertama dikatakan hidup sebagai hamba kebenaran. Ya, kita mau belajar hidup sebagai hamba kebenaran, ya. Kita baca dulu dalam Roma pasal 6 ayat 18, ya. Saya akan membuktikan semuanya di dalam firman Tuhan. Ya, Roma pasal yang ke 6 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, menjadi hamba. Namanya hamba itu adalah seseorang yang kalau disuruh oleh tuannya tidak bisa tidak. Ya, dia harus lakukan. Ya, dia wajib lakukan. Jadi nggak bisa mau alasan apapun. Namanya hamba. Ya, terus dikatakan hamba kebenaran. Artinya apa? Apa yang disuruh oleh firman Tuhan, apa yang disuruh oleh kebenaran, itu yang dia lakukan. Ya, kalau kita bicara firman Tuhan, ya, ini yang bisa membuat kita iman kita tumbuh. Ya, karena ayat katakan, ya, iman adalah dasar. Iman adalah iman bertumbuh dari kita mendengar firman Tuhan. Ya, semakin banyak kita mendengar firman Tuhan, ya, semakin kita mau melakukannya, ya, maka kita yakin disitulah kita mulai belajar menghargai kebebasan yang Tuhan berikan, yaitu sebagai kehidupan orang yang dikatakan hamba kebenaran. Ya, kalau kita menjadi hamba kebenaran, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, selalu berdasarkan firman Tuhan. Ya, jadi kalau kita belajar firman Tuhan, ya itulah yang harus kita lakukan. Satu contoh, haruslah engkau beribadah, ya kita harus beribadah. Ya, Ibrani katakan janganlah kita meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Ya jangan kita tinggalkan pertemuan ibadah. Semakin setia. Kalau kita mau belajar hidup sebagai hamba kebenaran, ya, karena kita mau belajar dalam hidup ini memang tidak gampang, ya. Tidak hanya kita mau jadi pendengar yang baik, tapi kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, itu yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Kita sebagai hamba kebenaran, kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus hidup sebagai kebenaran di dalam kehidupan kita. Maka kita yakin kita belajar menghargai. Kita belajar bertanggung jawab atas kebebasan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Jadi biarlah kita mau banyak,
Ya, kalau orang mau melakukan sesuatu ya kita harus banyak melakukan firman Tuhan, kita harus banyak mendengar firman Tuhan. Ya, nah bagaimana kita mendengar firman Tuhan? Saat kita datang beribadah kepada Tuhan. Ya, nah ibadah kita ya tidak hanya hari Minggu, mungkin tengah minggu ada ibadah. Ya kita pergunakan waktu kesempatan ini. Ya, kita hidup, kita ada semua karena anugerah Tuhan. Ya, jadi biarlah kita mau belajar bertanggung jawab atas kebebasan yang Tuhan berikan. Biarlah kita mau hidup sebagai hamba-hamba kebenaran, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, itu aja, kita nggak muluk-muluk kok. Tuhan tidak memerintahkan mesti begini begitu, enggak. Bagaimana kita mau hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, ya, bagaimana kehidupan orang yang bertanggung jawab, hidup sebagai hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, dua hal ini memang penting. Ya, firman Tuhan itu juga menyatakan menguduskan kehidupan kita, dan Roh Kudus pun juga menyatakan bagaimana kita mau dikuduskan. Ya, dari Roh Kudus ini, pekerjaan Roh Kudus ini luar biasa. Ya, kadangkala kita sebagai manusia, ya, untuk melakukan firman Tuhan kadangkala bagaimana ya? Ya, kadangkala kita tidak mampu. Kadangkala kita kan kita harus sadari dalam kehidupan manusia ada rasa bosan, ada rasa jenuh, ada rasa malas. Ya, dan saya pernah harus menghadapi hal-hal demikian. Ya, saya mau sadari bahwa saya pernah jenuh melayani Tuhan. Ya, walaupun papa saya udah bilang, kamu nggak usah jadi pendeta nggak apa-apa. Yang penting harus melayani Tuhan. Ya, kenapa demikian? Karena kami semua hidup dari kemurahan Tuhan. Ya, jadi saya harus melayani. Memang melayani saya setia. Ya, saya tetap melayani. Tapi kadang-kala pada saat-saat tertentu, ya kita bisa diperhadapkan yang namanya jenuh, malas, dan tadi apa ya, jenuh, malas, bosan. Ya, itu akan ada dalam kehidupan kita. Maka untuk itulah kita perlu kekuatan Roh Kudus. Ya, kadang-kala kita melayani ya gitu-gitu aja ya. Aduh, kayaknya kering-kering aja ya. Oh, kok begini aja ya. Nah, kadang-kala demikian. Tapi kita sebelum lebih jauh, kita mau baca dulu di dalam Roma 8 ayat 1 dan 2. Ya, saya buktikan dulu sebelum kita lebih jauh. Roma 8 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan, hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, jadi udah dibebaskan dari hukum dosa, hukum maut. Tadi juga dia bagaimana dari dosa. Dan roh yang memberi hidup, yang memerdekakan. Ya, dan kalau roh itu sudah memerdekakan kita, maka kita mau belajar kehidupan kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, kalau kita bicara bagaimana kita tahu Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, selama kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, selama kita mau beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita yakin dan percaya Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Ya, jadi tadi katakan iman ataupun percaya itu timbul dari kita mendengar firman Tuhan. Semakin dalam firman Tuhan, iman semakin kuat. Dan kalau iman itu kuat, maka kita yakin Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Maka ada ayat katakan, kamu adalah bait Allah, di mana Roh Allah tinggal di dalam kehidupan kita. Dan kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, itulah yang membentuk kita. Maka ada ayat buah roh, yang pertama diawali dengan kasih. Ya, kasih, damai sejahtera, sukacita, dan lain sebagainya, saya nggak terlalu hafal. Ya, ada 9 buah roh. Ya, jadi kita melihat itu yang akan membentuk karakter kita. Tadi firman Tuhan juga menguduskan, juga membentuk karakter kita, membentuk kehidupan kita. Karena kita punya tujuan, ya, yaitu apa? Kehidupannya kekal. Ya, kita mau masuk dalam kerajaan surga. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, yang mau masuk neraka angkat tangan. Yang mau masuk neraka angkat tangan. Jadi artinya kita sepakat semua ya, kita mau masuk surga. Nah, untuk itulah kita mau pertanggungjawabkan apa yang Tuhan sudah berikan. Ya, dia sudah mati buat kehidupan kita. Maka kita harus bertanggung jawab. Salah satunya bagaimana kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, kita mau belajar dalam hidup ini bagaimana karakter kita, bagaimana kehidupan kita. Ya, memang kita masih lemah. Kadang-kala ya, saya pribadi saya harus akui ya, karena saya lahir dan besar di Priuk. Ya, Bapak Ibu Saudara tahulah bagaimana Priuk itu. Ya, kebawa kalau kita nggak kuat-kuat kita bisa kebawa. Ya, daerah yang memang orang bilang Sadiba.
Ya, salah dikit bacok. Salah dikit bacok. Terus sama ada lagi istilah lagi, kompleks bank. Ya, bukan Bank Indonesia, bukan. Jadi kalau setiap lewat gang, misi bank. Ya, anak kecil aja kita masih panggil bank. Karena ya kadang-kadang kalau kita nggak ini dilempar batu. Ya, depan rumah saya padahal itu jalan raya Bugis. Ya, itu kalau setiap Sabtu itu malam jam-jam 9 ke atas, itu udah pokoknya udah orang bawa samurai itu panjangnya nggak tahu sama yang celurit yang, kalau celurit yang kecil gini sih nggak apa-apa ya, ini yang panjang yang sekali celok udah ini sini udah tembus ya. Jadi dihadapkan dengan hal yang demikian yang keras dan itu masih kebawa ya. Saya sekali waktu saya ngantar anak saya sekolah ya dari masih daerah Priok juga ya ke SMA, saya antar pas saya mau ini saya udah kasih sen. Tiba-tiba saya nggak tahu ada orang tiba-tiba mepetin saya. Saya bilang saya udah kasih sen. Pas saya lihat jaketnya belakangnya polisi. Saya bilang, oh nggak ngaruh polisi juga sama saya. Ya, saya juga kadang-kadang bagaimana ya, saya juga agak-agak ini ya. Saya bilang bagaimana, orang saya kasih sen kok ini. Walaupun itu polisi, saya bilang kalau saya benar mah saya jalani, nggak takut ya. Artinya nggak pernah ini. Tapi anak saya bilang udah Pak, ini ntar mau terlambat. Oh ya sudah. Saya bilang saya nggak panjangin. Ya sudah saya minta maaf udah. Saya angkat tangan aja. Tapi secara manusia, ya kita ini memang masih banyak kekurangan. Ya, saya pribadi pun. Ya kadang-kala bawa motor, bawa mobil enggak, bawa motor. Kadang-kala dimanapun, kadang-kala udah mulai ada orang ini. Ya mohon maaf, kadang-kala bahasanya kurang ini ya, kurang berkenan. Ya artinya apa? Saya pun sebagai hamba Tuhan bisa kebawa. Ya, dan itu kita masih perlu firman Tuhan. Ya, kalau Tuhan kasih umur panjang, ya artinya apa? Kita masih mau dibenahi, kita masih mau dibenarkan, kita masih mau dikuduskan. Ya, maka biarlah kita mau belajar bertanggung jawab, yaitu karena kita mau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ada kasih, damai sejahtera. Bisakah hidup kita membawa damai sejahtera? Bisakah hidup kita membawa sukacita? Ya, mungkin di dalam keluarga kita. Sudahkah hidup kita menjadi terang? Sudahkah hidup kita menjadi kitab yang terbuka, yang dapat dibaca oleh orang lain? Bisakah kehidupan kita ini membawa orang senang? Pas kita datang, oh seneng banget orang. Tapi kalau kita pas ada orang lagi ngumpul, kita datang semua bubar. Kita koreksi, ya. Artinya ada sesuatu yang memang kurang berkenan, ya. Dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, ya. Kita mau belajar dalam hidup ini untuk senantiasa, ya. Jangan sampai jadi beban. Jangan sampai kita tidak disenangi. Walaupun kita pelayan Tuhan, walaupun kita hamba Tuhan, ya. Padahal kita harus menjadi pelaku firman Tuhan yang membawa terang, yang membawa damai sejahtera, yang membawa sukacita di dalam kehidupan kita. Jadi untuk itulah ya, biarlah kita mau belajar dalam hidup ini ya, bahwa Roh Kudus senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang ketiga, ya. Hidup tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan, ya. Tetap kuat dan teguh. Artinya kenapa kita harus tetap kuat dan teguh? Karena kita hidup di dalam dunia ini, kita tidak pernah lepas yang namanya pergumulan, persoalan, masalah, sakit, penyakit. Itu akan ada di dalam kehidupan kita selama kita hidup di dalam dunia ini. Ya, artinya ya tidak mungkin kita tidak punya masalah, nggak mungkin. Ya, dari SD pun kita punya masalah. Ya, apalagi kalau sudah mulai saya udah mulai menginjak usia 53 tahun. Ya, baru 53. Ya, jangan bilang sudah, kalau sudah besok udah ada gelarnya LLM ya, bukan. Ya, jadi sudah baru 53. Ya, dan udah mulai saya rasa sakit itu udah mulai ada ya. Gula sudah ada pabriknya, ya kan? Terus ada lagi yang darah tinggi lagi, kolesterol lagi, ya. Saya ingat waktu kami kena COVID tahun 2020, ya, saya di pastori itu kami ada 25 orang, ya, dan semuanya kena, cuma satu yang enggak, istri saya. Istri saya negatif di ini, ya. Itu waktu pergumulan ini memang berat banget ya, istilahnya berat banget, ya. 25 orang dan adik saya yang kembar ini harus masuk ruang ICU selama 25 hari, ya. Ini COVID nih, gara-gara COVID yang pertama ini, ya, tahun 2020, itu bulan Juli kami harus diperhadapkan yang luar biasa, ya. Dan
selama COVID itu kan semua tidak ada ibadah. Semua sistemnya Zoom. Ya, dan yang kalau kita tetap beribadah, kenapa ya ada 25 orang di situ ya banyak lah. Walaupun kolektornya muter-muter situ-situ aja, ya kan. Ya ntar saya ngasih ke anak saya, habis itu balik lagi ke saya. Jadi muter-muter aja. Ya. Jadi kita melihat bahwa pada saat waktu COVID itu memang berat. Ya, Bapak Ibu Saudara tahu bahwa saya hidup dari kemurahan Tuhan, saya hidup dari pelayanan. Saya tidak bekerja apa-apa, ya, saya hanya hidup dari pelayanan. Dan pada waktu itu memang saya berpikir udah berat ini kalau nggak ada ini nih, ya. Tapi kenyataannya Tuhan jamin saya, ya, semua kebutuhan apapun, ya, sampai bagaimana untuk makannya, bagaimana untuk obatnya, Tuhan siapkan semuanya, ya. Walaupun orang bilang obat COVID itu memang belum ada waktu itu, tapi sudah ada santer dengar-dengar bahwa ternyata obat COVID itu mengandung babi katanya. Oh, saya berpikir daripada kita cuma mengandung babi, kita makan babinya aja kalau gitu. Jadi sama hampir sebulan Pak kami makan babi Pak, walaupun nggak tahu kolesterol naik atau nggak tahu lah. Yang penting COVID berlalu, kolesterol datang nggak apa-apa lah, kalau kolesterol mah gampang lah. Ya, jadi hanya katanya mengandung babi lah, daripada mengandung babi kita makan babinya aja lah. Ya, sampai saya punya pembantu pun juga kena, ya, dan dia pun juga dibawa ke gereja. Ya udah, jadi kalau di gereja kan kami setiap pagi jam 5 doa, ya, pagi terus siang kita doa. Jadi kerjaan kami cuma ibadah, ya, karena COVID dan memang sudah diawasi sama RT RW sampai lurah. Cuma saya bilang nih, lurah kok nggak bawa sumbangan kayak apa kayak, lurahnya cuma tahu oh ya laporan doang, saya lapor cuma iya doang, nggak ada kayak sumbangan apa gitu. Ya, yang berharap manusia memang kecewa kita. Ya, jadi kita melihat bahwa ternyata memang pertolongan Tuhan itu nyata, ya, walaupun kita diperhadapkan dengan pergumulan, ya, sekali lagi kita tidak akan pernah yang namanya pergumulan, ya, dan pada saat itu memang, ya, adik saya cerita itu selama dia di ruang ICU itu, ya, setengah sadar, ya, dia harus dipakai ventilator lah, dan adik saya yang dokter yang selalu mengunjungi, ya, di ruang ICU itu, dan setiap kali pasien ada yang masuk di ruang ICU itu, ya, nggak berapa lama dipanggil Tuhan, ya, dan itu berapa kali adik saya harus diperhadapkan demikian, dan pada akhirnya saya pun juga harus masuk rumah sakit selama seminggu, untung tidak di ruang ICU, ya, untung di ruangan perawatan biasa, ya, dan situ pun juga saya bingung, ya, ditanya dokter, memang Bapak sakit apa? Ya kena COVID lah Pak, masa tanya lagi, ya kena COVID, tapi Bapak gejalanya apa? Nggak ada apa-apa sih, lah ngapain ke rumah sakit? Ya saya disuruh adik saya suruh masuk, ya udah saya masuk karena pakai BPJS kan, jadi aman-aman aja, ya. Terus adik saya pun juga, ya, harus mengalami, ya, dia masuk rumah sakit itu ruang ICU itu 120 kilo beratnya, ya, beratnya 20 kilo 120, ya. Terus pas dia pulang jadi 90 kilo, turun 30 kilo dalam waktu 25 hari. Mungkin ada program diet, mungkin Bapak Ibu bisa masuk ruang ICU itu. Itu turunnya luar biasa, 30 kilo dia turun. Saya bilang buset, saya masuk ke rumah sakit nggak sampai begitu banget, ya. Tapi itulah, tapi yang harus saya garis bawahi bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa, ya. Maka ayat firman Tuhan katakan, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, ya. Jadi kita melihat bahwa luar biasa. Maka juga ini menjadi ayat pegangan saya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan menyertai kehidupan kita. Jadi biarlah kita mau apapun tantangan kita, ya, kita sebagai kehidupan yang bertanggung jawab, ya, kita mau jaga hidup ini. Walaupun tantangan, pergumulan, persoalan, kita tetap teguh, kita tetap cari Tuhan, ya. Yang tidak boleh kita lakukan apa? Jangan sampai kita mengeluh, jangan sampai kita bersungut-sungut, ya. Tuhan tolong saya, Tuhan kenapa ini? Tuhan bagaimana ini kok bisa terjadi di diri saya, ya. Saya boleh saksikan jemaat kami ada 3, ya, 2 kena kanker, 1 cuci darah, rencana mau cuci darah, ya. Secara logika manusia masih itu hal yang berat, tapi puji Tuhan yang 1 sudah dinyatakan bersih, ya, dari kanker, ya. Kenapa? Kita mau belajar berdoa aja udah, berdoa, dan ya berobat harus tetap, iman juga kalau nggak ada perbuatan ya bagaimana, ya, harus dilakukan. Dan puji Tuhan,
ya, satu dinyatakan sudah bersih, ya. Artinya apa? Ya kesetiaan kita. Ini teman saya dari sekolah minggu, jadi tetap bertahan dia. Ya, terus yang kedua juga yang membantu pelayanan saya. Ini sekarang yang saat ini dia lagi khotbah, ya. Dia yang membantu saya. Dan itu teman saya juga dari kecil, dari sekolah minggu, yang tetap bertahan. Jadi kita melihat bahwa kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, ya, kita menghargai apa yang Tuhan sudah buat kehidupan kita, maka kita yakin apapun tantangan, biarlah kita tetap teguh, biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan, ya. Kita harus yakini, ya, bahwa pertolongan Tuhan hanya dari Tuhan. Hanya Dialah yang bisa menyembuhkan. Hanya Dialah yang mengatasi segala masalah di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya dalam diri kita masing-masing, ya, apa yang menjadi persoalan kita? Apa yang menjadi masalah kita? Apa yang menjadi pergumulan kita? Apa yang ada, sakit penyakit yang ada di dalam tubuh kita? Kita mau belajar hanya pribadi Tuhanlah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Jadi inilah yang menjadi kekuatan kita, ya. Kita mau bertanggung jawab. Biarlah hidup kita sebagai hamba kebenaran, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dan biarlah kita mau tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Ayat terakhir dulu, biar kita baca, ya. Ayat terakhir nih, Pak. Ya, jadi namanya ayat terakhir dulu papa saya kalau khotbah bilang ayat terakhir, saya seneng, saya seneng. Di dalam Galatia pasal 5 ayat Galatia pasal 5 ayat 1 sebagai ayat terakhir. Kemerdekaan Kristen, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, ya. Dikatakan berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, ya. Jadi bukan lagi karena dosa kita, bukan lagi karena kuasa kegelapan yang mau mengganggu kehidupan kita, tapi biarlah kita semakin kuat di dalam Tuhan, ya. Ayat firman Tuhan juga katakan pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita, tetapi Tuhan setia memberikan apa? Jalan keluar bagi kehidupan kita. Jadi kalau kita melihat di dalam firman Tuhan betapa luar biasanya hidup kita, ya. Bahwa segala sesuatu yang kita hadapi, ujian, pencobaan, pergumulan, bisa kita lalui selama kita tetap bertanggung jawab di dalam Tuhan. Selama kita mau setia di dalam Tuhan, maka kita yakin dan percaya cepat atau lambat waktunya Tuhan, kehendaknya Tuhan akan nyata bagi kehidupan kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mau satu di dalam doa firman Tuhan sampai di sini. Kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau sangat baik dalam hidup kami. Kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus lebih jauh menjelaskan. Roh Kudus yang membuat tidak hanya sebagai pendengar yang baik, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan biarlah kami mau belajar kebebasan yang sudah Tuhan berikan, kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan bagi kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Biarlah kami pertanggungjawabkan untuk kami mau hidup di dalam kebenaran, untuk kami mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dan biarlah kami tetap kuat dan teguh di dalam Engkau. Sekalipun tantangan, sekalipun kami harus melewati lembah kekelaman, tapi kami tidak takut bahaya, karena kami yakin dan percaya Engkau menyertai kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Sekali lagi Tuhan, Roh Kudus lebih jauh menjelaskan, Roh Kudus yang menguatkan kami, Roh Kudus yang membentuk kami, tidak hanya sebagai pendengar yang baik, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sekali lagi Tuhan, hamba-Mu terbatas, tapi biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Riki atas firman yang sudah disampaikan kepada kita. Ya, kita mau hidup sebagai hamba kebenaran, kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dan kita harus tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu sudah diberkati hari ini. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Para pelayan persembahan,
Kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa kami di dalam surga, Tuhan, kami bersyukur Kau menyampaikan firman-Mu dengan jelas Tuhan lewat hamba-Mu Bapak Pendeta Riki. Kami mau hidup Tuhan seturut dengan firman-Mu Tuhan. Kami mau tetap merdeka Tuhan, karena Engkau sudah mengaruniakan kepada kami kemerdekaan, dan kami tidak mau lagi hidup menjadi hamba-hamba dosa. Terima kasih Tuhan. Kami mau mempersembahkan yang terbaik Tuhan, karena Engkau sudah mempersembahkan hidup-Mu bagi kami semua. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya Tuhan, berkat-Mu pasti Tuhan menyertai orang-orang yang percaya, anak-anak-Mu yang tetap berharap kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Biar kiranya persembahan kami menjadi dupa yang harum, dan Tuhan, nama-Mu saja dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Oh, ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku mengalir bersuka mengikutimu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Bapak Ibu semua diberkati Tuhan ya. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Sekali lagi terima kasih pada Pak Pendeta Riki yang sudah melayani kami, menyampaikan firman Tuhan untuk kami. Tuhan memberkati Bapak, keluarga dan pelayanan, juga tugas di PGPI sebagai bendahara. Juga terima kasih untuk Pak Hendra juga yang sudah ada bersama-sama dengan kami. Haleluya. Bapak Ibu, hari ini setelah kita selesai berdoa, kita ada perjamuan kasih. Hari ini temanya bakso. Ya, bakso. Ya, bakso hari ini full bakso. Ya, tapi ada juga perintil-perintilannya kayaknya itu ya. Apa itu air? Ya, ada bakso, ada es kelapa kopior, ya, luar biasa. Dan ini semua disediakan oleh WBI Cibunar. Beri tepuk tangan untuk WBI ya. Ya, terima kasih untuk WBI Cibunar yang sudah menjamu kami pada hari ini dalam rangka hari kemerdekaan negara kita ya, negara Republik Indonesia. Ini jam 10, wah udah lebih nih. Tadi disuruh jam berapa gitu kita hormat bendera dan mengeningkan cipta. Udah lewat dah apa-apa. Tadi kita udah banyak berdoa kan ya. Ya.
Tidak apa-apa. Nah, Bapak Ibu, jangan pulang dulu setelah ibadah, kita bersama-sama berfellowship sambil kita menikmati bakso yang panas ya. Ya. Dan jangan lupa juga setelah doa berkat, sebelum kita makan bersama, nanti kita ke depan. Di depan apa di foto dari sini, Pak? Ke depan. Ah, baik. Kita semua ke depan, nanti kita di foto sebagai verifikasi faktual dari PGPI DKI ya. Oke, saya kira tidak ada pengumuman yang lain. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami, memimpin, mengurapi dan memberkati ibadah kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Kami merasakan hadirat-Mu ketika kami mulai memuji dan menyembah Tuhan. Terlebih Tuhan juga terima kasih Engkau telah melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Ini bukti bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Ajar kami Tuhan untuk menggunakan kebebasan yang Tuhan berikan kepada kami, bukan untuk perkara-perkara yang tidak berkenan dan menyenangkan Tuhan, tapi biar kami selalu bertanggung jawab untuk setiap kebebasan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh menjadi hamba kebenaran, bukan hamba dosa. Biar kami tetap menjadi pribadi yang teguh dan kuat, dan terus juga dalam mengiring Tuhan dengan setia apapun yang terjadi, dan melayani Tuhan seumur hidup kami. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Riki Megawai yang Tuhan sudah pakai menjadi juru bicara-Mu pada pagi hari ini. Memberkati beliau, memberkati keluarga, istri dan anak-anak, memberkati pelayanan beliau sebagai gembala sidang, dan juga pelayanan di PGPI sebagai bendahara ya Tuhan. Biar Tuhan apapun yang juga menjadi kegiatan aktivitas hamba-Mu sehari-hari, biar Tuhan selalu memberkati. Berkati juga Pak Hendra yang sudah ada bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Tuhan memberkati juga beliau bersama keluarganya, pelayanannya, pekerjaannya. Tuhan memberkati. Haleluya. Berkati setiap jemaat yang sudah hadir pagi hari ini, yang beribadah mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau tahu Tuhan setiap pergumulan mereka. Kami tahu Tuhan banyak di antara kami yang mengalami pergumulan. Karena pergumulan, tantangan, persoalan, masalah itu tidak mungkin lepas dari kami. Namun Tuhan, walaupun kami ada di dalam semuanya itu, satu hal kami tahu, Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di saat kami tidak merasa kehadiran-Mu, sesungguhnya Engkau hadir di tengah-tengah kami, menyertai dan memimpin kami, memberi kekuatan kepada kami. Oh Tuhan, walaupun Tuhan kami berdoa supaya persoalan masalah yang kami hadapi, kami minta supaya Tuhan cabut. Mungkin Tuhan itu belum tercabut, belum terselesaikan, tetapi Engkau memberi kepada kami kekuatan untuk kami cakap menanggung semuanya, dan Tuhan pasti memberi jalan keluar untuk setiap persoalan hidup kami. Hikmat Tuhan akan berikan pada kami supaya kami bisa keluar dari setiap pergumulan kami. Kalau ada di antara anak-anak-Mu yang datang saat ini Tuhan dalam kondisi gangguan kesehatan, apapun penyakit yang mereka derita, dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan kuasa sakit penyakit, dan kami patahkan kuasa-Mu, dan Engkau harus tinggalkan tubuh anak-anak Tuhan yang hadir pada pagi hari dalam kondisi sakit. Dan atas mereka saya melepaskan roh kesembuhan dan kekuatan serta pemulihan dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan, di hari yang spesial bagi bangsa dan negara kami, hari ini tanggal 17 Agustus,
hari kemerdekaan bangsa kami. Bangsa kami secara fisik memang sudah merdeka, tetapi Tuhan secara rohani belum semua bangsa kami merdeka. Bangsa kami bebas dari dosa, dari kutuk, dari kuasa kegelapan. Belum semua bangsa kami merdeka dari itu. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan akan menolong bangsa kami, mereka yang belum merdeka di dalam Kristus, biar mengalami kemerdekaan itu. Tuhan, ada banyak persoalan dalam bangsa kami, baik itu persoalan korupsi, baik itu persoalan intoleransi. Oh Tuhan, kami berdoa kepadamu Tuhan, berikan kepada pemimpin-pemimpin kami, khususnya Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Tuhan, kemampuan, kecakapan untuk memimpin bangsa ini keluar dari setiap persoalan-persoalan yang sangat mengganggu bangsa kami, yaitu korupsi, intoleransi. Ya Tuhan, Tuhan tolong supaya bangsa ini bebas dari semua itu Tuhan, sehingga bangsa kami yang kaya ini menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang adil dan makmur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena itu kami doakan pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari yang tertinggi Bapak Presiden dan Wakil Presiden, anggota kabinet, oh Tuhan, para gubernur, wali kota, bupati, bahkan sampai RW dan RT, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati mereka, berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami, supaya setiap policy, kebijakan yang diambil oleh mereka adalah kebijakan-kebijakan yang mendatangkan kebaikan bagi rakyat, bagi bangsa ini. Supaya setiap kebijakan-kebijakan yang mereka ambil, Tuhan, putuskan, Tuhan, tidak bertentangan dengan firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kalau nanti kami akan bersama-sama menikmati, oh Tuhan, perjamuan kasih bersama, apa yang sudah dihidangkan oleh WBI Cibunar untuk kami nikmati bersama. Tuhan, kiranya bubuhkan berkat-Mu dan Tuhan kuduskan, supaya setiap apa yang kami makan, oh Tuhan, membuat kami sehat, membuat kami kuat. Karena itu, kalau ada baksil-baksil, virus-virus berbahaya atas makanan ini, kami patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan kaum wanita atau WBI yang sudah mengadakan semua ini. Tuhan memberkati mereka. Oh terima kasih, baik berkat-berkat jasmani, jiwani maupun berkat-berkat rohani. Terima kasih Tuhan. Dan kalau semua selesai Tuhan, kami pulang ke tempat kami masing-masing. Sebagaimana Tuhan menyertai ketika kami datang, demikian kiranya Tuhan menyertai ketika kami pulang. Oh Tuhan, terima kasih. Mara bahaya, celaka, maut yang dirancang oleh iblis dan antek-anteknya, kami tolak, batalkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar rancangan Tuhan semata terjadi, berlaku atas kami. Terima kasih, berkati oh Tuhan, Aras Nasional, PGPI, PGI, PGLII, oh Tuhan, yang menjadi mitra pemerintah, biar mereka bisa menyuarakan hal-hal yang perlu mereka sampaikan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Mari sidang jemaat bangkit berdiri. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, karena Bapa menyinarkan wajahnya kepadamu. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara sudah dikasih oleh Tuhan, sekarang angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Saudara sudah dikasih oleh Tuhan, pulanglah engkau dengan membawa segala berkat, rahmat dan anugerah yang berlimpah dari Bapa di dalam surga.
cinta kasih yang sempurna dari Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai, memimpin, dan mengurapi engkau mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyongsong kita semua di awan yang permai. Haleluya. Semua diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan menjadi